Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat PWI. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Talk Show PWI Karawang TV. Sobat PWI, hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang spesialis dalam ilmu kesehatan. Bulan yang lalu kita pernah mengundang dokter ke PWI ini, tetapi membicarakannya bukan mengenai soal kesehatan. Dokter yang pernah kita undang ngobrol mengenai tentang pemerintahan. Namun hari ini kita akan membahas mengenai tentang kesehatan, yaitu dari Pak Hilman. Pak Hilman ini adalah dokter dari Rumah Sakit Lira Medica yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, Sobat PWI, untuk mengetahui penjelasan apa yang akan kita jelaskan, nanti kita ngobrol santai bersama Pak Hilman, dokter spesialis. Oke, Sobat PWI, untuk mengetahui narasumber kita mari sapa Pak Hilman dari Rumah Sakit Lira Medica. Oke, Pak Hilman, gimana kabarnya Pak Hilman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Pak Hilman, sebelum kita ngobrol panjang lebar mengenai tentang ilmu kesehatan, mungkin Pak Hilman bisa menyapa dulu Sobat PWI yang tengah mematangi channel PWI TV. Bisa perkenalkan diri dulu Pak kepada Sobat PWI di sana Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hilman, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Saya bekerja di Rumah Sakit Lira Medica, khususnya di bidang radiologi intervensi. Saya tinggal sih di Bandung, kerja di sini seminggu ada jadwalnya, Senin sampai Rabu biasanya di Rumah Sakit Lira Medica. Mungkin itu saja. Oh iya, oke Sobat PWI, itu dapat kenalan dari Pak Hilman ya. Kalau Pak Hilman ini ke Bandung bolak-balik Pak? Alhamdulillah bolak-balik. Ya. Kalau ada jadwal ke Karawang, kalau ada jadwal 24 jam dipanggil siap. Ya. Waktu di Kota Bandung pasti ya, cuma berbalik ke Karawang untuk ke rumah sakit Pak bekerja ya. Kerja. Oke Sobat PWI, kita langsung saja ngobrol santai dengan Pak Hilman ini mengenai tentang ilmu kesehatan ya, khususnya kita mengenal metode cuci otak di rumah sakit. Pastinya Sobat PWI ini mungkin terasa asing Pak bagi masyarakat ya. Apalagi masyarakat awam pasti mengenal cuci otak ini agak asing. Betul. Pasti yang diketahuinya adalah cuci otak ini seperti doktrin ataupun ya orang menjadi stres atau bisa berubah pikiran gitu ya. Akan tetapi dalam ilmu kesehatan mungkin beda Pak penjelasannya. Betul. Mungkin Pak Hilman ini bisa memberikan penjelasan Pak kepada masyarakat khususnya Sobat PWI ini Pak. Apa sih yang dimaksud dengan metode cuci otak ini yang ada di rumah sakit Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih Kang. Jadi metode cuci otak sebenarnya diciptakan oleh teman-teman pers juga, teman-teman wartawan. Pada saat dulu zaman Dokter Terawan yang sekarang jadi Menteri Kesehatan, dia berhasil membuat teori baru untuk memperbaiki atau menyembuhkan pasien-pasien yang gangguan pembuluh darah, terutama di otak. Nah, dibuat judul yang cukup bagus, jadi orang terapi cuci otak. Sebenarnya terapi ini sudah lama dengan nama terapi digital subtraction angiography atau DSA. Intinya kita akan melihat dulu pembuluh darah di seluruh tubuh sebenarnya bisa, tapi intinya di daerah kepala atau daerah otak. Begitu pembuluh darah tersebut ada gangguan, mulai dari penyempitan, pembesaran, sampai ada tersumbat sama sekali. Nah, itulah yang kita bersihkan, kasarnya dicuci. Nah, itu sebenarnya kalau kasarnya kayak gorong-gorong yang jalannya gorong-gorong air yang nggak lancar, mampet, kita bersihkan. Nah, itu jadi intinya membersihkan atau memperbaiki lagi pembuluh darah yang tertutup atau rusak. Nah, itu untuk jadi normal kembali. Jadi mencuci otak di sini mungkin dalaman di kita ya, betul. Dibersihkan. Bukan jadi doktrin kayak doktrin yang tidak kalau bagus. Mencuci otak ini kan kalau masyarakat tahunya sebuah doktrin atau sebuah kata-kata bahaya ya. Mencuci otak gitu ya kan. Berarti ini yang maksud dengan medis ini cuci otak ini bukan berarti seperti itu Pak ya. Bukan. Justru kita tuh isi dari kepala ini otak. Betul. Bersihkan. Kalau tadi ibarat gorong-gorong, mampet, kemudian dibersihkan agar lancar kembali. Atau kalau kasarnya, kalau misalnya mobil udah lama, ditune up lagi, jadi bersih lagi, jadi seger lagi, pasti performa mesinnya bagus lagi. Begitu juga dengan tubuh kita. Begitu pembuluh darahnya itu kembali normal ukurannya dan sirkulasinya bagus, itu organ-organ terutama di kepala sampai di ujung-ujung sampai ke kulit itu akan normal kembali seperti masih muda. Nah, itu. Iya.
Misalkan kalau cuci otak ini tadinya ada bermasalahnya seperti apa Pak? Apakah tadinya misalkan kecelakaan atau ada sebuah penyakit sehingga harus dicuci otak? Maksudnya gitu ya. Jadi pasien-pasien yang kita lakukan atau kita dapat lakukan tindakan DSA atau kasarnya tadi cuci otak, mulai dari pasien stroke sendiri ada macam-macam, ada stroke yang infak atau penyumbatan atau sampai pecah pembuluh darah. Nah kalau yang penyumbatan itu kita bersihkan sumbatannya. Jadi kalau misalnya dari jantung nih darah keluar dari jantung ke kepala, dia mampet ke atas otak yang sebelah kiri misalnya yang kesumbat, yang kanan yang lumpuh nih. Nah ini kita bersihkan. Begitu kita bersihkan, otaknya dapat lagi darah. Nah itu dia jadi bagus lagi, bisa merintahin lagi. Oh tangan kanan kamu gerak, kaki kiri, kaki kanan kamu gerak. Nah itu jadi normal lagi. Nah terus kalaupun atau yang lain stroke-nya stroke perdarahan, misalnya pecah pembuluh darahnya, kita hentikan pembuluh darahnya, malah kita perbaikin. Jadi nggak selalu membersihkan, bisa juga menutup, bisa juga mengobati juga. Jadi stroke ini bisa mengobati? Insya Allah bisa. Terus selain stroke juga misalnya pasien yang sekarang lagi sering nih banyak vertigo, sakit kepala. Tapi bukan berhubungan biasanya sakit kepalanya biasa di akhir bulan, bukannya. Kadang-kadang suka jadi beda. Jadi memang sakit kepala yang menahun, terus berputar, nyeri kepala, itu boleh kita periksa dulu. Tapi nanti semua sebelum tindakan DSA tersebut, kita periksa dulu. Ada pemeriksaan penunjang seperti CT atau MRI, ada periksa darah juga, dan periksa lainnya juga. Gitu. Oh berarti stroke ini bisa betul. Nah selain stroke apa lagi dok? Ya, tadi penyakit yang dikenal di masyarakat ini. Untuk tindakan sendiri, jadi tindakan radiologi intervensi khususnya mungkin yang saya bisa lakukan, pertama tadi yang stroke, yang vertigo, sakit kepala, terus juga ada namanya TAC atau pemberian obat kemoterapi, itu langsung ke target sel, target sel tumor kansernya. Jadi selama ini kalau kita misalnya kemoterapi pasang obat di sini, obat dialirkan ke seluruh tubuh, baru mungkin sampai contohnya sel tumornya di liver nih, di hati. Nah itu baru nyampe mungkin agak lama. Nah kita langsung arahin si kabel si selang kateternya ini langsung masuk ke dalam sampai ke ujung misalnya pintu atau selnya sendiri, baru kita kasih obat. Tuh, jadi tidak merusak sel yang normal. Jadi kita hanya target sel organ. Terus selain itu juga pada pasien-pasien tumor pada wanita, miom juga bisa kita hentikan. Jadi kita sumbat biar aliran darahnya nggak ada lagi, dia nggak dapat makanan lagi dan dia akan mengecil. Kalau yang pada perempuan tadi miom, kalau pada laki-laki prostat juga kita bisa hentikan itu. Terus juga mungkin banyak lagi seperti contohnya tindakan-tindakan tumor besar sebelum operasi. Jadi biar menghentikan perdarahan, dan itu juga membantu klinisi-klinisi lain seperti dokter bedah atau dokter spesialis lain pada saat operasi darahnya nggak banyak. Nah itu biasanya darah bisa sampai 2-3 liter. Nah kalau kita hentikan pendarahannya itu paling hanya 150 cc, 200 cc. Oke, ini jenis-jenis dari penyakit yang bisa kami lakukan. Kalau orang-orang yang selalu negatif thinking, bisa mungkin cuci otaknya ya? biar menjadi positif thinking ya? Nah harus positif thinking, betul. Oke dok, kalau jangka lama, berapa nih ketika orang masuk, ketika rumah sakit untuk proses cuci otak ini berapa lama proses itu dok? Kalau prosesnya tergantung dari pasiennya sendiri ya. Kalau misalnya secepatnya, rata-rata saya sebelum nggak lebih dari 24 jam kita misalnya pertama masuk, kita lihat dulu diagnostik, terus juga dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Kalau memang misalnya pasien-pasien situ, misalnya pasien stroke yang akut nih, yang baru terjadi sebelum 6 jam atau sebelum 8 jam, kita bisa kerjakan. Saya ditelepon sama rumah sakit, saya ke lokasi langsung untuk melakukan tindakan. Tapi kalau misalnya memang ini biasanya 24 jam, tapi sehari udah selesai. Ya. Kalau dokter mungkin sering yang menangani seperti itu dok? Alhamdulillah, karena tujuan kami melakukan itu life saving, jadi menyelamatkan. Pertama kalau orang-orang yang stroke itu kalau udah lumpuh sebelah nih, ya Kang ya, kualitas hidupnya pasti menurun. Begitu kualitas hidupnya menurun, mengganggu orang juga jadi harus ada bantuan orang. Nah itu yang sangat kita kurangi, kita
kejarnya dia biar bisa mandiri lagi. Berarti yang kebanyakan adalah mengenai soal stroke ya, yang stroke yang penyakit yang Stroke, tapi kayak vertigo juga sekarang lagi ramai karena orang dengan vertigo atau sepalgi namanya sakit kepala sampai muter, sampai muntah, sampai pingsan itu banyak. Dan dulu mungkin pasien-pasiennya usianya di atas 40, 50. Sekarang umur di bawah 30 pun sudah banyak kejadian kayak gitu. Jadi untuk mencegahnya tidak ada salahnya juga untuk periksakan yang lengkap ke rumah sakit. Baru nanti setelah pemeriksaan yang lengkap kita bisa konsulkan, oh ini perlu tindakan atau tidak. Oh, jadi sebelum mengalami itu ada konsultasi. Ya, oh ini betul. saya ini gimana betul, gitu ya. Betul. Nah dokter ini punya pengalaman nggak, pengalaman yang begitu menarik ya? Mungkin dari awal dokter sering menangani cuci otak ini ya, dari tadi berbagai jenis penyakit ini, dan pengalaman yang menarik bagi dokter seperti apa dok? Ya siap, alhamdulillah sih beberapa pengalaman yang bagus. Dulu pernah saya lakukan tindakan ini, pasiennya stroke sebelah kanan. Dia seorang petugas masjid, saya juga nggak pernah tahu dia ada apa, pokoknya kita kerjain aja. Untuk biaya nggak usah dulu, tapi karena dia orang ini saya kenal, kita lakukan. Benar-benar sebelum tindakan tangan kanan dan kaki kiri jatuh lemes, nggak bisa diangkat apa-apa. Kita lakukan tindakan kurang lebih 1 jam. Tindakan tersebut 5 menit setelah tindakan kita tanya ke pasiennya, yang tangan kiri bisa nggak gerak? Masih bisa dok, ini kan nggak masalah. Yang kanan, kok bisa dok? Lah, ya dia sampai kaki kanan coba diangkat. Ya dok bisa kok, alhamdulillah. Udah, jadi dia sampai terharu dan senang. Saya juga lebih bahagia lagi bisa membuat orang bisa jadi bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang masih dia beraktivitas seperti normal lagi. Nah, itu dari pengurus ya itu contohnya. Ada beberapa pasien yang lainnya juga pasien dengan vertigo. Vertigo tuh bikin kualitas hidup pasien tersebut terganggu. Dia mulai bangun tidur dia susah, lagi bekerja atau lagi dia nyetir kadang-kadang sakit, dia bisa bahaya kan kalau nyetir kayak gitu. Kita lakukan tindakan itu kebetulan itu di rumah sakit di Lira, alhamdulillah sehat sempurna. Terus dia juga malah kaget, dok kacamata saya nggak enak ya dok. Oh iya saya lupa, kadang-kadang efeknya malah lebih bagus. Jadi kacamata minusnya kalau nggak salah 5 atau berapa 7, itu berkurangnya angkanya lumayan 2 poin minusnya berkurang. Jadi oh dok ada perbaikan ya alhamdulillah. Itu padahal bukan saya bu yang menemukan, ya tetap saya hanya berusaha saja gitu. Padahal pada intinya itu bukan mengenai tentang hukum mata awalnya. Iya ya, betul, hanya masalahnya ke kepala aja, vertigonya ternyata efeknya. Kemudian proses cuci otak. Iya, jadi alhamdulillah ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya. Jadi ya intinya itu begitu pembuluh darah seluruh di tubuhnya bagus lagi, insya Allah jadi fungsi dari organ-organ yang asli yang misalnya ada gangguan bisa jadi kembali lagi lebih baik lagi gitu. Nah, ada pasien yang ketakutan nggak dok? Kalau dari bahasa gitu kan mencuci betul, otak banyak, ini kan. Banyak. Nah, orang itu jadi pasien ketakutan. Saya takut kayak ini ya gitu. Pasien pasti kalau yang baru-baru nanya beberapa kali, kadang sampai berapa kali ketemu atau telepon, saya boleh nggak apa-apa, sampai nggak jadi pun banyak, itu nggak masalah. Karena mereka pengen tahu ini prosesnya kayak gimana sih dok, terus bahayanya gimana, terus efeknya gimana, terus hasilnya gimana ya itu. Terus ada yang bener nanti ntar bisa saya lupa ingatan atau hilang, kasarnya bersih ya, kasarnya bener-bener dipikir ya. Kalau misal lupa mantan sih nggak masalah ya. Betul, Asal jangan lupa hutang. Gitu. Insya Allah sih nggak sampai segitunya, bukan dari ke memori, tapi dari kita kan melihat dari anatomi tubuhnya atau terutama anatomi kepala. Ini tentang kesehatan, bukan tentang masa lalu. Betul. Ya. Apalagi catatan Bang Emo. Nah, itu pasti nggak akan hilang. Selama orang itu tidak mau menghilangkan. Itu. Oke, nah, dok, rasa ketakutan itu gimana sih dokter bisa meyakinkan si pasien ini bahwa ini tuh tidak sebahaya ini loh gitu. Ini ya lebih santai, lebih refleksi, lebih enjoy gitu. Memang beda-beda tiap pasien, triknya beda-beda ya. Pertama mungkin saya tetap ajak ngobrol dulu, saya jelaskan mungkin lebih jelas daripada pasien yang udah siap. Kadang-kadang saya jelaskan detail tindakannya, sampai obatnya apa, sampai efeknya apa. Terus kalau perlu pun saya hubungkan dengan pasien-pasien yang sudah pernah dilakukan, karena
efeknya lebih enak orang yang udah jadi pasien ya. Jadi oh saya nggak ada apa-apa, palingnya nyeri sebelah selangkangan karena memang tempat masuknya kateter, habis itu nggak ada apa-apa, seger banget. Nah itu jadi mereka lebih yakin ya. Tapi balik lagi ke individunya dan keluarganya, apakah memang mereka 100% siap, karena tetap proses kesembuhan atau penyembuhan tersebut ada faktor dari keyakinan dari pasien tersebut. Betul. Kalau cuci otak ini ibarat kita seperti dioperasi mungkin ya. Padahal enggak. Kan ngelihatnya kan dicuci ini ibarat kalau kita ngebayangin kayak otak gitu kan dikeluarin dicuci kayak gitu. Nah, zaman dulu mah kan selalu beranggapannya kalau namanya tindakan itu tindakan besar. Tindakan besar betul. Sampai harus buka kepala. Betul. Sekarang tuh namanya tindakan minimal invasif. Jadi benar-benar minimal invasifnya, jadi robekannya pun hanya 1 sampai 2 cm. Robekan bolongan buat masukin kateter. Sisanya nggak ada lagi darah, nggak ada lagi apa-apa, nggak ada lagi bekasnya. Jadi kalau kasarnya kalau di selangkangan mah robeknya dikit aja, udah habis itu nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya mau pakai bikini pun nggak masalah kalau nggak ada bekasnya, insya Allah gitu. Jadi cuma dibuka dikit, buka masukin dikit sebuah aja, alat gitu sebuah ya. alat selang gitu namanya kateter, yang lewatin ke pembuluh darah besar di perut, di jantung, lewatin ke atas ke pembuluh darah otak. Kita yang nggak lancar-lancar biar jadi lancar. Insya Allah gitu, dibuat dilancarkan. Betul. Nah kalau dari motivasi dari pasien yang sembuh itu dok, itu gimana dok untuk meyakinkan yang agak ketakutan apa sering dirangkul ya dari Lira Medica ya? Alhamdulillah tim bantu nanti untuk meyakinkan kepada tim Lira Medica nih kompak dan solid, jadi mereka akan selalu ngejar yang pasien-pasien yang sudah dilakukan dan memfollow up terus pasien-pasien yang baru atau mau jadi pasiennya. Kadang-kadang ya itu kalau misalnya ibu bapak nggak mau apa pengen lebih jelas dikenalkan sama pasien-pasien yang sudah dari yang nggak nyaman apa dari yang berhasil sampai yang nggak berhasil pun dikenalkan, nggak apa-apa, jadi biar tahu mana pilihan buat pasien yang akan dilakukan tindakan tersebut. Itu ada yang belum berhasil juga itu dok? Setelah tindakan? Setelah tindakan alhamdulillah ada perubahan, tapi saya juga ke semua pasien tidak pernah menjanjikan oh ibu 100% sembuh. Udah saya bukan Tuhan ya. Iya betul. Jadi saya akan bilang ke seluruh pasien saya hanya memberi pengobatan, saya berusaha berikhtiar. Kita juga semua berikhtiar, bukan saya yang 100% menyembuhkan. Jadi tetap harus ada keyakinan dari pasien sendiri. Terus juga nanti obat-obatnya sebenarnya saya sedikit, malah kadang-kadang tanpa obat. Saya nggak mau kasih obat lagi biar pulang. Terus gaya hidup juga nanti ke depannya harus dirubah juga. Gaya hidup juga. Iya. Kalau dari yang sebelum dan setelah dok, before after yang biasanya kan kalau gitu ya kalau bahasa milenial. Yang sebelumnya ini mungkin dokter bisa menjelaskan ya, sebelum orang dicuci otak, kita kan ada permasalahan tentang ini. Kemudian yang setelah dilakukan, orang ini lebih energik lagi, lebih sehat lagi, ini lagi. Ya. Gitu, jadi ada beberapa pasien yang kemarin di sini di Lira, dia sampai berapa kali, 2-3 kali sebelum dilakukan tindakan dia konsultasi dulu, dok saya keluhannya gini sampai nggak bisa tidur, kalau tidur juga sakit, kalau bangun juga sakit, jadi kurang istirahat sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah kita periksa semua nih, udah periksa CT, MRI, darah semua. Habis itu setelah itu kita lakukan tindakan. Saya lagi tindakan juga sehari sebelum tindakan dia juga, dok saya deg-degan, nggak bisa ini. Ya udah kita tunda dulu sampai sehari sebelumnya, tambah 1 hari. Begitu udah siap kita lakukan tindakan. Setelah tindakan mungkin memang dia orangnya aktif ya, dia jadi, dok kok saya senang banget, enak banget bangun tidur nggak ada sakit kepala. Terus saya nengok kanan kiri biasa pusing atau melayang, ini nggak ada keluhan sama sekali. Terus tenaga saya kayak lebih jadi berenergi ya. Oh alhamdulillahnya itu. Jadi memang kadang-kadang perubahannya sangat signifikan. Jadi tapi ya itu nanti tergantung juga si pasiennya dan seberapa besar kerusakannya juga atau penyakitnya. Nanti kita kan pas lagi saat tindakan kita lihat nih gambarnya langsung, si pasien tuh nggak pingsan, nggak dibius total ya, biusnya hanya bius lokal. Jadi biusnya saya hanya disuntik sebelah selangkangan sini, situ sisanya nggak ada lagi. Jadi saya akan selalu mengajak
pasien ngobrol. Sadar dalam keadaan ngobrol sadar. Jadi tahu kadang-kadang pasien misalnya saya lagi ngomongin bosnya Lira atau mau ngomongin si Akang bisa. Jadi benar-benar sadar. Malah karena kenapa saya butuh sadar? Karena saya butuh perubahan dari pasiennya. Jadi kerasa, oh ini kerasa enak dok, ini kerasa nggak enak nih. Nah, itu. Berarti bisa jadi ajang curhat juga dok. Kalau pasiennya perempuan ya, banyak jadi curhat. Gitu. Oh iya, sambil curhat gitu, sambil dicuci otak. Iya, kalau ini ada efek samping enggak sih dok? Kalau udah melakukan seperti ini? Efek sampingnya yang paling sering hanya bengkak di daerah, bukan bengkak yang kadang-kadang biru di daerah tusukan itu doang, tapi biasanya hilang dalam 7 sampai 10 hari. Setelah itu alhamdulillah sih nggak ada. Bekas robekan itu mungkin dok ya? Iya, bekas robekan itu doang. Masukin alat. Iya, karena kadang-kadang beberapa pasiennya jadi nggak semua. Jadi kan tergantung juga pasiennya, ada yang sensitif kulitnya, ada pembuluh darahnya, itu aja sih. Saya sih alhamdulillah nggak ada efek positifnya. Itu perbaikannya alhamdulillah jadi lebih bagus dan pasiennya jadi lebih kualitas hidupnya lebih bagus. Gitu. Mungkin itu aja ya efek dari itu ya dok ya. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Hilman mengenai jenis penyakit ya yang dilakukan cuci otak yang pernah dilakukan oleh Pak Hilman. Nah, salah satunya seperti tadi stroke, kemudian vertigo. Nah, kita akan tanyakan juga Pak langkah-langkah untuk antisipasi agar kita nggak kena serangan vertigo, kemudian kita juga tidak stroke. Salah satunya mungkin pola hidup ya. Betul. Dok, ya. Nah, seperti apa dok pola hidup yang harus kita dihindarkan agar tidak terserang seperti itu? Pasti orang nggak mau mengalami vertigo, mau stroke, nggak ada semua orang itu. Kemudian ya mengalami itu ya kita bicara secara medis dulu dok, sebelum takdir ya. Sebelum takdir itu karena takdir ya udah selesai kita ngobrolnya kalau gitu dok. Cuma secara medis pola hidup seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak kena stroke atau vertigo dan sebagainya dok. Baik. Pola hidupnya sebenarnya sederhana. Mulai dari kasarnya gaya hidup, mulai dari makanan yang cukup, tidak berlebihan. Nah itu kadang-kadang kalau kita lebih banyaknya mungkin karbohidratnya atau misalnya banyak lemaknya, ada sate kambing, sate ayam, ada paru, ada ayam, semua diambil kan? Ya, nggak pernah milih salah satu. Nah itu contoh yang kurang bagus karena gaya makanan yang berlebihan. Terus juga olahraga kita alhamdulillah sekarang lagi trendinya sepeda nih. Tapi hanya lagi sesaat aja, tapi bukan teratur. Yang benernya olahraga itu teratur. Mau seminggu sekali, mau 3 kali seminggu, mau tiap hari, tapi teratur. Bukan jadi sekali olahraga 1 bulan langsung misalnya dari sini sepeda dari Karawang ke Bandung. Habis itu setahun kemudian nggak pernah sepeda, percuma itu. Bukan kayak gitu, bukan yang teratur yang kayak gitu. Yang jelas mau 10 menit per hari atau 10 menit 3 kali seminggu boleh, mangga. Apapun olahraganya. Kalau misalnya nggak kuat dengan lari, sepedaan. Kalau nggak cukup misalnya jalan cepat, itu juga sama olahraga. Dan minimal waktu olahraga minimal 15 menit. Sebelum 15 menit tidak akan memberikan hasil efek ke tubuh sendiri karena tidak akan membakar kalori, tidak akan menghasilkan hormon-hormon untuk memperbaiki tubuh. Terus minuman itu juga penting, cairan. Boleh saya tanya berat badannya seberapa? Berat badan Abil 55. Oke, kasarnya tariknya aja 60 kilo 60, ya. 60 kilo berat badan, kebutuhan cairan berapa kira-kira kurang lebih? Tahu nggak? Apa nggak? Belum tahu justru. Nah, biar dokter aja yang menjelaskannya. Oh iya benar ya. 60 kilo aja kasarnya. 60 kilo kali 4 cc air per kilogram berat badan per hari. 6 kali 4 berapa? 2.400 cc. Sekitar galonan? 2,5 liter. 2,5 liter itu kebutuhan dalam 24 jam. Itu kebutuhan minimal. Rata-rata minum berapa? Minum tidak terhitung ketika haus saja. Doang. Nah, itu yang jeleknya. Jadi kadang-kadang kalau udah buang air kecilnya, air urinnya warnanya kuningnya pekat baru atau haus baru minum. Jangan. Jadi benar-benar kalau misalnya berat badan terus juga aktivitas tubuhnya memang atau aktivitas sehari-harinya di luar lebih banyak berkeringat, lebih banyak lagi. Tapi minimal itu dari berat badan kali 4 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi ya itu sekitar 2,5 liter. Kalau misalnya seperti saya mungkin 70 contohnya, 70 kali 4 sekitar 2.800. Ambil 3 liter, nggak masalah. Yang kalau laki-laki sih gampang ya, buang air kecil gampang. Perempuan yang agak susah kadang-kadang. Tapi untuk mempertahankan itu efeknya panjang. Contohnya begitu cairan di dalam tubuh cukup, darah kekentalannya akan normal, bagus. Dia nggak bakal bikin jadi
sumbatan-sumbatan atau trombus-trombus. Nah, kalau misalnya saya kurang cairan, darahnya makin mengental, ke atasnya makin susah, begitu udah kelewatin daerah kasarnya pembuluh darah yang kecil, ada yang mampet, ada yang, nah itu pola-pola yang simple untuk menghindari ya pertama tadi stroke, juga vertigo atau penyakit-penyakit lainnya. Gitu. Minumnya minum apa nih dok? Sebaiknya minum air putih. Air putih. Alhamdulillah kan kita kalau air minuman keras jangan ya. Itu juga haram. Yang baiknya normal aja, air putih aja. Saya juga tidak menyarankan dengan air alkohol atau air soda atau air teh, paling aman air putih. Gitu. Meskipun itu air ya dok ya. Iya. Kalau air putih berarti ini sih susu atau apa dok? Pengennya air putih. Air mineral lah. Oh, air mineral. Kalau cek bahasa nama Ciherang ya. Suka mancing-mancing memang. Ya takut salah nih dok. Iya, betul. Putih, harus jelas air minum putih ini susu gitu ya, oh ini air mineral. Harus perbanyak gitu ya. Olahraga harus teratur, istiqomah gitu ya. Terus kemudian minum juga air mineral harus cukup disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan tubuh dok ya. Kemudian apa lagi dok? Salah satu ya kalau makanan tadi udah, minuman sudah, gaya hidup juga yang dihindari yaitu stres ya, stres juga jangan, terus juga pola tidur kadang-kadang tidur larut malam, bangun siang-siang, itu juga nggak cocok juga, nggak apa ya, metabolisme tubuh kita nggak bakal bagus. Ada yang bilang memang 6 jam tidur, ada yang bilang 8 jam. Betul. Tapi kalau misalnya memang biasa, terutama mungkin orang muslim bangun pagi, mangga silakan, tapi yang penting merasa cukup aja tidurnya. Sebenarnya ada hanya, kalau menurut penelitian hanya beberapa waktu, namanya ada yang waktu tidur yang apa ya, khusus, hanya sebentar sebenarnya. Dia walaupun misalnya tidur dalam waktu 5 menit, dia akan membuat segar si orang tersebut bisa lebih lama lagi. Makanya kadang-kadang di Islam sendiri diajarin tidur siang walaupun hanya 5-10 menit. Itu akan memperbaiki metabolisme tubuh lagi, jadi lebih segar lagi. Tapi kalau tidur sore, kalau dalam Islam itu nggak boleh ya, ada angin ke dalam itu ya. Sore memang nggak bagus, makanya bagusnya sebelum siang ya, sebelum jam 12 itu. Tapi kalau sekarang tidur di kantor, semua kata dokter suruh tidur siang ya, nanti pada dipecatin semuanya. Itu lihat-lihat situasi ya. Oke dok, dari kan ada tips ya, salah satu tips langkah-langkah untuk pola hidup untuk agar jauh dari stroke, kemudian dari vertigo juga dan sebagainya ya. Nah kalau kita melihat sejarah dok ya, saya pernah baca juga dok mengenai tentang sejarah cuci otak, katanya sempat dihentikan ya metode ini oleh IDI lah ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk dihentikan ini karena apa? Dulu sempat dibilang penelitiannya sudah berjalan, kebetulan dokter yang meneliti itu dokter Terawan, diminta dihentikan oleh IDI untuk penelitiannya, dan kebetulan beliau Dr. Terawan sudah menyelesaikan disertasinya S3-nya di Universitas kalau nggak salah di Makassar. Nah, terus setelah dapat disertasinya, pengujinya pun profesor jelas. Akhirnya boleh dilanjutkan lagi setelah dapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dengan syarat-syarat dan dengan ketentuan adalah khusus. Nah itu boleh lagi dilakukan dan sekarang sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi dengan ini. Kebetulan malah teman-teman sejawat saya juga mungkin dari bedah vaskuler, bedah saraf, mungkin ada neurologi juga sudah melakukan tindakan ini. Yang penting intinya tindakan terhadap pasien itu harus bertanggung jawab. Ya, jadi jangan asal hanya mengerjakan tapi tidak tahu dari teknik pengerjaannya, efeknya atau apapun. Yang penting kita melakukan ke pasien, anggaplah itu pasien itu keluarga sendiri, orang tua sendiri. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Jangan sampai efeknya lebih jelek daripada sebelumnya. Nah itu yang saya tidak harapkan. Semua dokter pasti tidak mengharapkan jadi perburukan bagi pasien tersebut. Bikin nyaman dulu. Pasti harus lebih nyaman dulu. Terus pasiennya lebih tenang. Akhirnya tingkat keberhasilan insya Allah akan lebih baik. Karena kan sering ada sebel mah dokternya cutek. Galak. Kejadian orang gitu. Jangan. Ada kan sering itu ya banyak.
yang jelas kalau sekarang ini udah berjalan lagi, tapi mengenai tentang sempat diberhentikan, tapi sekarang sudah berjalan lagi hanya untuk penelitian mungkin ya, untuk mematangkan penelitian. Mungkin bukan hanya di Karawang, sekarang Indonesia bahkan internasional. Betul, di internasional sendiri sudah diakui, di Jerman, di luar negeri sudah diakui. Malah teknik tersebut sudah dinamakan Trawan's teori di Jerman malah. Jadi di sana sendiri malah diakui. Malah kenapa anak bangsa sendiri nggak diakui? Nah itu juga agak-agak bingung juga. Tapi ya alhamdulillah, yang penting sekarang sudah bisa dilakukan, sudah berjalan dengan bagus. Yang nggak usah lagi melihat ke belakang, tapi yang penting gimana kita menangani pasien agar pasien lebih baik dan hasilnya maksimal. Nah untuk dokter nih, untuk di Lira Medica sendiri nih, kalau dalam 1 bulan ini cukup banyak atau agak jarang dok pasien yang dilakukan tindakan? Alhamdulillah sebenarnya permintaan pasiennya banyak. Permintaan pasiennya banyak, tapi memang kadang-kadang terbentur mungkin dari yaitu terakhir tadi ada yang belum pede, belum pasti. Nah itu terus setelah dikasih ini jadi mau lakukan, jadi kadang-kadang mundur waktunya saja. Terus mungkin faktor kedua mungkin biaya. Memang kalau biaya saya juga tidak bisa ini ya tidak bisa intervensi. Saya hanya bisa tindakan intervensi aja. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau melihat dari sisi kedepannya, atau misalnya sisi kalau pasien dengan stroke sekarang dia kualitas hidup terganggu, terus juga jadi pekerjaan orang lain juga atau keluarga juga terganggu, itu juga kadang-kadang memakan biaya yang kadang-kadang tidak sedikit loh. Itu pasien-pasien stroke, pasien jantung atau itu biaya pengobatannya sangat tinggi. Tapi kalau misalnya kita tangani lebih cepat, lebih baik, itu insya Allah penanganannya untuk mengurangi cost perbaikan atau pasien tersebut akan jauh-jauh lebih ringan. Berarti sebelum dok ya? Sebelum terjadi itu paling bagus. Tapi kalau misalnya terjadi pun jangan lama-lama. Langsung ditindak. Betul. Agar tidak agak cukup sulit gitu. Kalau mampetnya nih nggak terlalu udah mampet banget gitu ya. Agar lebih mudah. Nah, tadi lah dokter membahas mengenai tentang biaya nih dok. Pasti yang ditunggu-tunggu sobat TWI ini bisa tidak sih oleh BPJS gitu dok? Kalau di BPJS, kalau di rumah sakit kami di Rumah Sakit Lira Medica saat ini belum, tapi biasanya bisa pakai asuransi tertentu udah tidak masalah. Tapi kalau untuk BPJS di Rumah Sakit Lira Medica kebetulan tindakan saya tidak bisa tercover, itu aja. Tapi kalau di rumah sakit tempat lain saya bekerja, contoh di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu tercover. Jadi mungkin kalau yang tercover BPJS mungkin tipe A dari rumah sakit. Sedangkan kalau yang di rumah sakit di Lira ini kan tipe B atau C. Nah itu jadi belum tercover. Kalau untuk asuransi yang lain mungkin bisa. Kalau hanya BPS mungkin BPJS belum bisa. Untuk khusus mungkin rumah sakit yang besar. Untuk rumah sakit besar bisa tercover. Berarti bisa ke rumah sakit besar aja benernya. Boleh, nggak mangga. Tapi kadang-kadang gitu, karena proses perujukan dari BPJS kan dari PPK 1, PPK 2, PPK 3, nah itu tingkat daerah dulu. Pasiennya akut nih stroke-nya, nambah lamanya. Nah itu kadang-kadang yang menjadi kendala juga kita. Makin lama dia tertangani, makin sulit lagi nanti perbaikannya itu. Jadi kalau ada yang mengenai tentang biaya dan lain-lain datang aja ke Lira ya. Kang, betul. Jadi takut salah ya. bisa dimarahin saya. Jadi untuk itu boleh ada hubungin ke Rumah Sakit Lira, ada marketingnya itu siap 24 jam. Insya Allah untuk biaya tanya sejelas-jelasnya boleh, mangga. Oke sobat PWI, mungkin itu ya mengenai tentang obrolan kesehatan, mengenai tentang mencuci otak ya, dari Pak Hilman sudah begitu jelas dari berbagai dari penyakit, kemudian langkah-langkah mengantisipasinya, dan sampai mengenai tentang pengobatan. Ya, sebelum kita ditutup dan obrolan ini, mungkin kita berikan tantangan Pak Hilman nih, jarang-jarang datang ke PWI ini Pak. Tantangannya adalah menyimpulkan dari apa yang tadi Pak Hilman jelaskan sampai akhir, mungkin sampai disimpulkan seperti apa Pak dari penyakit dari penyakit, kemudian olahraga, dan sampai terakhir dari pengobatan. Pak mungkin bisa disimpulkan Pak. Ya, bismillah. Jadi kesimpulannya mungkin
tindakan cuci otak dengan nama lain itu atau nama aslinya digital subtraction angiography atau DSA, itu suatu tindakan oleh dokter radiologi intervensi dilakukan untuk melihat pembuluh darah. Pertamanya begitu ada pembuluh darahnya ada kelainan, kita bisa perbaiki. Kelainannya bisa dari penyumbatan, mulai dari gangguan pembuluh darah tersebut sampai rusaknya pun bisa kita perbaiki. Nah, itu semua bisa kita lakukan untuk pasien-pasien atau contoh penyakit-penyakitnya, mulai dari stroke, dari vertigo, dari misalnya gangguan kayak tumor juga bisa, tumor di tumor prostat atau tumor apapun misalnya itu bisa kita perbaiki juga. Terus untuk mencegah semua itu gaya hidup, jangan lupa gaya hidup tadi, mulai dari makanan yang bagus, minum yang cukup, gaya hidup dan stresnya berkurang, olahraga yang teratur. Mungkin itu kesimpulan intinya. Dan terakhir, kalau misalnya ada keluhan segera ke rumah sakit. Misalnya ada keluhan mulai stroke atau gangguan pusing, gangguan kepala berputar, nyeri kronik nih ya, bukan sekali-sekali, berulang-ulang, segera ke rumah sakit. Dan terutama mangga ke rumah sakit Mira Medica. Tanya. Oke, itu pesannya, ya, pesan khusus nih buat sobat PWI yang ada di sana. Kalau udah terasa atau apa, jangan menunggu, disegerakan. Betul. Mungkin sebelum pengobatan bisa konsultasi dulu. Boleh. Bisa konsultasi dulu, ngobrol dulu, kongko gelah. Apalagi sekarang mah enaknya bisa video call. Bisa melalui online mohon. lebih mudah gitu ya. Nah, supaya ulah non geus bahaya sih ya, parah gitu ya. Bahasa ini mah keren gitu dok ya. Geus bahaya gitu ya, takarak ribut. Pernah sebelumnya dulu ya. Gitu. Preventif lebih baik. Nah, preventif lebih baik. Itu mungkin sobat PWI ya, pesan dari Pak Dr. Hilman, dokter dari Rumah Sakit Mira Medica untuk sobat PWI pesannya ya. Kita berikan tantangan lagi nih untuk Pak Hilman. Setelah 2 jam ngobrol panjang lebar, ngobrolnya kemana ini, kita berikan tantangan untuk menutup. Jangan lupa pantengin channel PWI Karawang TV, like dan subscribe and share. Gitu dong buat dokter nih, buat fans club nih, Pak dokter yang ada di Bandung, yang ada di Karawang, yang ada di mana-mana, ketika nonton, wih ini dokter Hilman gitu, biar nge-like dok, kemudian biar apa tuh, subscribe and share kan gitu kan, lain sarekeun, share, bagikan gitu, nonton. Oke dok, silakan dok, udah ditutup dok. Oke, para penonton pemirsa PWI TV Karawang, jangan lupa di share wajib, di like wajib, subscribe komo ya, eta kudu enggak. Oke, terima kasih kepada sobat PWI, juga terima kasih kepada Pak Hilman yang sudah meluangkan waktunya untuk memaparkan tentang ilmu kesehatan metode cuci otak ya. Itulah ngomongin tentang penjelasan ilmu kesehatan yang hari ini dari PWI kita bahas untuk kalian sobat PWI. Terima kasih, kita tutup dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dok minumnya.